Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, song mapat dokna, atikia lana, ubain nasirang ibana sangobas yako, asa gay bisa liling na ibana diho, dadabe naposom ibana, tung lobi siyan naposo, songodongan na hinaholongan, lumubi diyaw, lambehama diho, mangihutor hutanoon tole di bagasan Tuhani. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa bahwa sebuah kejadian buruk ternyata dapat menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan yang luar biasa? Hal inilah yang dialami oleh Filemon dan budaknya Onesimus. Onesimus dahulu pernah dianggap sebagai budak yang tidak berguna dan bahkan melarikan diri darinya. Melalui surat singkat Rasul Paulus dalam renungan hari ini, kita diajak untuk melihat cara kerja Tuhan yang unik, di mana sebuah perpisahan yang pahit justru diubah menjadi pertemuan yang indah dan kekal. Onesimus kembali sebagai pribadi yang berbeda, bukan lagi sebagai budak, namun sebagai saudara yang kekasih. Secara manusiawi, sulit untuk menerima seseorang yang pernah mengecewakan atau menyakiti kita. Namun Tuhan melihat potensi pemulihan dan masa depan, sehingga Tuhan mampu mengubahkan dan menjadikan seseorang lebih berharga dalam rencananya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pelarian Onesimus kita diingatkan bagaimana Tuhan sanggup mengubah masa lalu yang pahit menjadi investasi rohani yang bernilai kekal. Kasih Kristus merombak total cara kita memandang sesama. Rasul Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus sebagai saudara seiman yang sangat dikasihi. Mengampuni dan menerima kembali seseorang bukanlah hal yang mudah, apalagi jika ada luka yang belum sembuh. Pengampunan bukan lagi soal paksaan, tetapi sebuah cerminan kasih Tuhan dalam hubungan kita dengan orang lain, menjadi persaudaraan yang penuh kasih dan tulus. Ketika kita memilih untuk membuka hati, kita tidak hanya membuka ruang bagi Tuhan bekerja untuk orang lain, tetapi bagi hidup kita sendiri. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui nats ini kita diingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ini memberikan pengharapan bahwa dalam situasi yang tampak negatif dapat dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih besar. Kita diajak untuk melihat orang-orang di sekitar kita bukan lagi berdasarkan statusnya, baik itu rekan kerja, asisten di rumah, atau sesama anggota komunitas, melainkan sebagai saudara yang berharga. Mari kita jadikan setiap perjumpaan dan konflik sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kasih Kristus yang mengampuni dengan tulus dan melihat orang lain bukan dari masa lalunya, namun dari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya saat ini. Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk percaya bahwa di balik setiap kejadian buruk, Engkau sedang merendah kebaikan bagi kami. Lembutkan hati kami agar kami mampu melepaskan pengampunan dan memandang sesama kami sebagai saudara kekasih di dalam Engkau. Biarlah hidup kami hari ini menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani kehidupan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Immanuel.